Jadi Syekh Ali kan penyayang banget tunanetra dari lama. Betul, entah kenapa Syekh Ali itu perhatian sekali dengan teman-teman kita yang tunanetra ya, sampai menciptakan Al-Quran. Pernah cerita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali Indonesia berduka dengan berpulang ke rahmatullah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ulama karismatik Jakarta, kemarin hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Kembali kita harus berpisah dengan ulama kita. Satu demi satu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Duka tak pernah ada hentinya. Di awal tahun ada saja musibahnya. Bersama kami di sini, di Siraman Kolbu mengenang Syekh Ali Jaber. Kembali kami hadirkan Abi Amir Faisal Fat, sehat Bi. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Iskandar, asisten dari Syekh Ali Jaber. Ustadz Yusuf Mansur, tadi malam katanya sempat takziah ke Habib. Iya, semalam alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bersama para alim ulama, para habaib ke sana, ke Habib Ali, karena emang beliau ini emang sumurnya gitu. Tapi insya Allah lah, Allah jamin ya, sumur nggak akan pernah kering ya. Akan lahir insya Allah ulama-ulama lain yang nggak mungkin lah Allah nggak mempersiapkan penggantinya. Kayak Syekh Ali kan, begitu Syekh Ali nggak ada, beberapa tahun sebelumnya kan Allah diam-diam udah mempersiapkan Syekh Muhammad. Iya kan? Betul. Begitu kemudian Syekh Ali nggak ada, Syekh Muhammad udah matang. Iya betul, adik dari Syekh Ali. Udah keliling Indonesia, bahasa Indonesianya sudah lancar. Tidak pernah ada yang tahu rencana. Iya benar. Ya Allah. Dan tadi di awal kita sudah mendengarkan tausiah tentang kematian dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Iya Allah. Dan betapa beruntungnya, walaupun sudah meninggal dunia secara jasad, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ilmunya, rekamannya terus ditayangkan dan itu menjadi amal jariah terus mengalir kepada yang punya ilmu tersebut. Bi, saya pernah bertanya ini kepada Abi. Kenapa ya ini Indonesia satu demi satu diambil dan itu membuat kita, kata orang Sunda tuh keeng. Apa ya? Merasa sendiri, merasa ketakutan. Apa yang akan terjadi sebetulnya? Seperti yang Ustadz Yusuf barusan singgung bahwa Habib Ali ini sumurnya. Jadi ada dua macam ulama. Ada ulama sumur, ada ulama cerek. Kalau cerek keliling ke cangkir-cangkir. Iya benar. Tapi kalau sumur, cangkirnya yang datang ke sumur. Benar. Timbanya datang ke sumur. Ya. Jadi inilah dua sosok ulama yang harus kita dekati, kita jaga, kita teladani. Karena memang ketika mereka sudah pergi, baik yang berfungsi sebagai cerek maupun yang berfungsi sebagai sumur, ketika itu sudah tertutup dan kita tidak bisa ketemu, di situ kita baru menyesal. Baru kita merasa membutuhkan air. Tapi sayang, sudah terlanjur ditutup. Nah, kita ketika Syekh Ali pergi, kita sangat rindu, kita sangat butuh. Ketika Syekh Ali masih ada, kita kadang-kadang biasa saja. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Tiba-tiba, nggak jauh dari perginya Syekh Ali, Allah ingatkan lagi, yaitu dengan perginya Habib Ali. Sama-sama Ali, subhanallah. Ya. Dan ulama berbagai daerah. Ada ulama Pamekasan, belum lama setelah Habib Ali itu. Kemudian ulama-ulama di Tanah Jawa. Ya, kayak Kiai Najib, itu kan juga sumur Quran kan? Benar. Sumur tahfiz kan? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan banyak anak sumur lainnya. Itu dia maksud saya. Betul, yang akan segera besar juga. Dan muncul insya Allah. Betul. Ini isyarat Kak Irfan, jangan sekali-kali meremehkan ulama, merendahkan ulama, karena hidup tanpa ulama seperti hidup tanpa lampu. Kita akan meraba-raba dan kita akan terbentur ke sana kemari, tidak tahu mana benar mana salah. Betul. Ini yang mengerikan. Bahkan teman-teman saya
menyesal kenapa tidak ada kesempatan untuk bertemu secara langsung dan Syekh Ali Jaber khususnya. Ya Allah. Dan walaupun tak pernah bertemu secara langsung, banyak sekali pesan dan juga nasihat yang pernah disampaikan oleh Syekh Ali Jaber dan bisa terus diulang-ulang. Dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali ke Allah. Seperti simpel dan perlu sebuah usaha dan perjuangan untuk menjaga kalimat tersebut. Abi Amir Faisal Fat, teladan Syekh Ali Jaber di mata Abi Amir seperti apa? Syekh Ali seperti ensiklopedi. Dia ada semuanya di situ. Dia seorang ayah. Kak Irfan melihat sendiri, Syekh Ali bergurau sama Fahad, anak yang baru lahir. Betul. Dan dia pendidik, dia mendidik Fahad supaya dia tegar, sekalipun dia masih kecil. Dia diajak ngobrol, sekalipun dia nampak belum mengerti, tapi dia benar-benar hadir di depan Fahad saat dia masih belum paham. Iya. Tapi Syekh Ali benar-benar all out, sepenuh hati menemaninya, ngobrol dengan dia. Betul. Untuk ukuran Syekh Ali Jaber yang begitu sibuk padat jadwalnya, tapi terlihat begitu akrab dengan anaknya. Benar. Itu yang pertama, dia seorang ayah. Lalu dia seorang sahabat. Kak Irfan tahu kalau sudah di panggung dia berwibawa, tapi ketika di belakang panggung dia sahabat. Ya, betul. Kita mau ngobrol sama dia, kita gurau sama dia, kita ketawa sama dia, dan dia bisa bercanda luar biasa, membuat hati menjadi mengalir dan sebagainya. Dan kita menjadi orang-orang yang cukup beruntung bisa mengetahui hal itu semuanya secara langsung. Benar. Yang ketiga, dia seorang guru. Dia kalau sudah mengoreksi, sudah huruf yang menurut kita sudah benar, Syekh Ali masih menemukan celah kesalahannya. Tapi dengan penuh kelembutan. Dengan penuh kelembutan, dan kita dibimbing, kita dibina, dan dia sabar memberikan contoh di gerakan bibirnya, gerakan lidahnya, sampai kita bisa. Gimana Kak Irfan sendiri ketika memperbaiki surah Al-Fatihah, belajar surah Al-Fatihah. Dan beliau tidak membuat kita minder, karena beliau pun bercerita bahwa orang Arab sendiri pun untuk belajar Al-Fatihah perlu berhari-hari seperti beliau yang sudah hafal Al-Quran. Iya. Dan pemirsa, kita melakukan acara ini bukan berarti sedih tak berkesudahan. Sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kami menghadirkan acara ini sudah 2 hari berturut-turut untuk menggali lebih dalam lagi teladan apa yang bisa kita ambil dari sosok almarhum Syekh Ali Jaber. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Siraman Kolbu, mengenang Syekh Ali Jaber. Kebaikan buat pengganti matanya itu Allah kasih kemudian surganya, dan Allah bisa kasih ngelihat Allah gitu. Nah, Masya Allah. Syekh Ali pengen ngambil itu gitu kan, nggak semua orang yang tunanetra berbahagia, harus dibikin bahagia dulu gitu. Makanya itu ketika itu tuh lagi makan bersama dengan teman-teman tunanetra, terus itu nasi Arab itu, nasi mandi. Nasi mandi. Syekh Ali pengennya masak. Katanya saya pengen masak aja. Syekh kalau masak nggak mungkin. Posisi kita di Bandung. Ya udah pesen aja di restoran Arab Bandung. Kalau bisa pesen pas mepet-mepet supaya masih anget. Ya, supaya tunanetra merhatiin itu pun. Ya, supaya tunanetra ngerasain apa yang kita rasain enaknya kayak gimana itu. Kalau lagi makan masih panas-panas gitu. Taunya lagi makan itu diselipin uang tuh. Iya, bahkan saya sendiri yang nyerok-nyerokin satu-satu. Syekhnya langsung ya? Syekhnya langsung. Dan ini sampai loh, sambelnya aja Syekh yang gituin sambelnya. pemirsa ya, dan Kak Irfan ya, Abi Amir, kalau kita lihat ya cara beliau ya mengorangkan yang diberi itu loh. Ya, memanusiakan manusia. Kalau kita kan gini ya, tolong ya yang miskin-miskin naik ke panggung gitu. Astagfirullahaladzim. Lah iya betul kan ya? Ada yang seperti itu. Oh, anak yatim kanan ya, janda-janda tua kiri gitu. Betul. Padahal acaranya menyantuni anak yatim dan janda. Saya kadang-kadang suka benerin tuh Abi. Misal gini, manggilnya jangan begitu. Mana nih anak-anak ayah calon-calon menteri naik panggung gitu. Betul nggak? Iya. Mana nih ibu-ibu yang bakalan besok jadi ibu-ibu warung, mana naik. Mereka udah tahu mereka penghuni surga. Nah, penghuni surga. Bidadari surga. Nah, gitu. Nenek-nenek panggilnya gitu. Coba yang tua-tua yang jompo-jompo ya, toh. Jangan. Nah, Syekh Ali tuh lihat kan membahagiakan hati. Jadi kan ini bukan perkara ngebagi, tapi perkaranya menyayangi kan. Kan irhamu. Iya. Betul tidak nggak, dilihat Adi? dari jumlah
maupun apa yang kita berikan, tapi membuat orang bahagia itu. Iya, kalau ngasih gini, ini buat ente, Oh, memang ya. Kan kesannya gimana? Nasi Ali kan luar biasa. Jadi Dan duitnya tuh banyak kan. ada orang di dunia bisa melihat, tapi di akhirat Allah bikin buta. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia di dunia melihat, tapi karena di dunia enggak pernah melihat Quran, enggak pernah sujud kepada Allah, akhirnya pas sampai di akhirat Allah bikin buta. Tapi Syekh Ali ingin menyelamatkan mereka, jangan sampai mereka buta 2 kali. Jadi di dunia mereka sampai buta 2 kali ya. Jadi mereka dihantarkan oleh Syekh Ali, ayo kamu sama Allah, ayo ini Quran di depan kamu, ini ayo kamu belajar Quran. Sampai Syekh Ali berjuang membawa Quran tunanetra. Iya, Quran Braille ya. Dia Braille itu kemana saja dia mempromosikannya, sampai dia dalam acara Deddy Corbuzier itu dia tampilkan nih Quran tunanetra, dia bekerja sama dengan siapa saja, bekerja sama dengan pejabat, bekerja sama dengan pemerintah. Pokoknya ayo kita selamatkan nih mereka supaya mereka tidak buta 2 kali. Dan tiba-tiba saya membayangkan banyak sekali teman-teman kita tunanetra 2 hari ini berdoa dengan khusyuk untuk almarhum. Iya, benar. Dan sekaligus kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang menyelenggarakan sholat gaib dimanapun. Laporan demi laporan, pesantren demi pesantren menyelenggarakan sholat gaib untuk Syekh Ali, Masya Allah. Bahkan juga dari luar negeri ya. Bang Onim ngirimin video di Gaza, Palestina, disolatkan gaib penuh satu masjid. Palestina? Iya benar. Di Turki, di Masya Allah. Negara-negara Sudan. Untuk Syekh Ali Jabir. Untuk Syekh Ali Jabir. Betapa dicintai beliau ya? Ya, sedunia mereka merasa ini ulama dunia yang meninggal, bukan cuma ulama Indonesia. Waktu hidup kayak biasa saja. Tapi begitu beliau wafat, seluruh dunia terasa sekali. Semua mendoakan, semua mengirimkan salam. Masya Allah. Tentang semangat bersedekah almarhum yang Ustaz Disuma sudah ketahui. Iya, memang ini netes dari ayahnya beliau dan ibunya nampaknya, yang memang itu senang bersedekah jauh melampaui pendapatannya, senang bersedekah jauh melampaui kemudian penghasilannya. Nah, dari mana itu datangnya? Ya ini memang matematika sedekah yang kita suka nggak paham gitu. Jadi ngalirnya tuh dari mana aja emang kita juga nggak paham gitu. Ya. Nah, Syekh Ali ini ringan, enteng, karena emang pendidikan. Makanya dari kemarin kan saya bilang, kalau ingin mencetak orang seperti Syekh Ali, ya kita harus menjadi ayah dan ibunya Syekh Ali. Ya. Gitu kan? Kita yang berusaha menjadi ayah dan ibunya Syekh Ali. Karena juga. ini sosok seperti ini tidak dibuat secara instan. Iya, dari anak kita kecil udah diajak jalan-jalan ke orang miskin, berbagi kepada mereka. Ya. Nah, kita kan dari kecil anak diajarnya ke mall. Ya nggak apa-apa ke mall, tapi habis dari mall ke belakang mall dong. Ya kan? Kasih tukang parkirnya, kasih orang-orang yang kemudian ngais-ngais sampah. Sehingga anak mengerti gitu. Dari kecil anak diajarin cinta ulama, diajak ke ulama. Jangan cuma diajak ngelihat yang diidolakan sama dia. Kemudian dari kecil anak diajarin berempati, bersimpati sama yang sakit. Nah, ketika kemudian orang tua melakukan itu, maka anak ikut melakukan. Karena Syekh Ali pernah bercerita kepada saya dan juga Syekh Muhammad semalam, Iskandar malam cerita Syekh Muhammad, bahwa ayahnya itu orang yang nggak ada ilmu katanya. Ayah kami, ibu kami nggak ada ilmu. Dan kami anak-anaknya juga nggak ada ilmu gitu. Cuman katanya, bagaimana cara mengajarkan 12 anak gitu? Nah, cara mengajarkan 12 anak ini nggak pakai kelas. Jadi ya pakai keseharian gitu. Pakai contoh secara pakai contoh sehingga anak-anaknya ngelihat gitu, lalu nanti mendefinisikan sendiri. Iya. Bahkan kedua orang tua itu bukan penghafal Al-Qur'an ya. Ya, pencinta. Tapi pecinta Al-Qur'an. Pecinta. Tapi kan kalau keistiqomahannya itu dia yang luar biasa kan. Misalkan ayahnya itu 25 tahun nggak pernah ketinggalan ngimamin sholat subuh. Masya Allah. Bayangin coba. Nah, kita 25 tahun ketinggalan sholat subuh. Baru-baru jadi imam. Ini pentingnya keteladanan di rumah. Gitu dia. Jadi dia Nabi sebetulnya tidak banyak mengucapkan hadis.
Kalau seandainya Nabi banyak berceramah, niscaya hadis-hadis itu semuanya adalah sabda Nabi. Ternyata definisi hadis itu kan adalah qaulan wa fi'lan wa taqriran. Banyak yang perbuatan Nabi yang direkam oleh para sahabat. Jadi dari keluarga Syekh Ali ini kita belajar keteladanan bahwa luar biasa sebuah teladan itu sangat kuat pengaruhnya terhadap Dan ini pribadi mirip anak. kan ya, karena kan bukan Syekh Ali yang merekam, orang yang merekam. Dan bukan Syekh Ali yang menyiarkan tayangan Yang tadi, betul, tapi betul. orang yang menayangkan. Dan itu ditayangkannya setelah Syekh Ali meninggal. Ini Betul. kan ilmu tersembunyi, kan? Amal tersembunyi. Betul. Bukan berarti gini, guys, gue sumbang ini guys, Iya, guys, bukan gitu ya. Buat konten. Ya itu bukan seperti itu ya. Ya Allah. Tapi berbicara mengenai orang tua dan keluarga Syekh Ali Jaber, alhamdulillah saya Udah pernah ketemu? sering, alhamdulillah beberapa kali. Iskandar juga. Dan kita tuh diperkenalkannya itu dengan bangganya gitu. Ini adalah bla 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 gitu Iya, seperti benar. sampai kemarin makanya ketika saya ke rumah almarhum ketika mau menyolatkan, kemudian ada kesempatan keluarga dekat untuk melihat wajah almarhum untuk terakhir kalinya, saya dipanggil, Irfan, ayo masuk. Itu Masya Allah, karena ketika keluarga itu saya diem aja di kursi gitu. Itu adalah waktunya untuk keluarga besar benar. gitu. Tapi dikasih Tiba-tiba saya kesempatan ya? dipanggil sama Syekh Ahmad, Irfan, ayo Irfan, sini masuk. Masya Allah. Dan aduh ya Allah, sampai sekarang wajahnya masih La kebayang. Gitu. ilaha illallah, astagfirullah. Ya Allah, itu wajah jenazah yang paling berseri selama ini yang saya lihat, Ustadz. Itu benar-benar wajah yang seperti melihat sesuatu yang sangat indah sekali. Bener. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, Amin. bukan sebaliknya suul khotimah. Insya Allah, amin. Bukan ekspresi ketakutan ketika kita Iya, meninggalkan dunia benar, ini, benar. tapi ekspresi kebahagiaan seperti yang terjadi dengan Syekh Ali Jaber. Amin, amin. Amin, insya Allah. Insya Allah. Berdoa pemirsa, kita lahir ke dunia, kita menangis menjerit-jerit, disambut senyuman orang tua kita dan orang-orang terdekat kita. Berdoa mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini terjadi sebaliknya. Kita tersenyum, biarkanlah orang-orang yang ditinggalkan menangis karena sedih berpisah dengan kita. Ya Rabb. Tapi pemirsa, kita berpisah sesaat saja. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Siraman Kolbu, mengenang Syekh Ali Jaber.